Ini adalah review film Titisan Setan 2018. Film ini diawali dengan memperlihatkan rumah gelap, kemudian diperlihatkan seorang wanita yang sedang menggendong bayi sambil bernyanyi khas Jawa itu. Semua orang akan berpikir bahwa itu adalah ibu dari si anak kecil. Namun setelah duduk di ranjang, wanita itu ternyata sedang menggenggam palu. Seakan memperlihatkan ke penonton bahwa ia akan membunuh si bayi. Suasana gelap yang diiringi lagu Jawa membuat adegan itu terlihat menakutkan. Film horor Indonesia ini diawali dengan memperlihat rumah yang cukup modern. Namun beberapa detik kemudian, tampak di layar kaca ada seorang wanita yang sibuk memasak. Singkat cerita, seorang gadis dengan neneknya sedang makan bersama. Lalu terdengar bunyi telepon. Si gadis mengangkatnya. Sepertinya itu pacar si gadis yang berniat ingin menjemputnya. Ternyata benar, ia adalah pacarnya si gadis. Si gadis langsung mandi. Saat sedang mandi, sepertinya si gadis sedang didatangi sesuatu dan ia menyadarinya, kemudian melihat ke arah sosok tak terlihat itu. Ternyata tidak ada orang. Setelah dicari lebih lanjut, ternyata film tidak memperlihatkan akhir dari adegan menakutkan itu. Kemudian, nenek si gadis memperbolehkan ia ikut bara untuk menengok ibu Gebi yang merupakan temannya. Singkat cerita, si gadis dan pacarnya langsung berangkat. Namun siapa sangka, saat adegan keberangkatannya, tampak ada sosok menakutkan dengan kuku panjang yang sedang berada di ayunan depan rumahnya. Sosok itu mirip kuntilanak. Adegan berubah saat mereka berada di perjalanan. Sepertinya mereka asik menikmati perjalanan. Mereka menikmati suasana pantai. Ternyata si gadis berbohong kepada si nenek dengan alasan mau pergi menengok ibunya Gebi. Padahal mereka memang sengaja pergi ke pantai. Setelah lama berduaan, si gadis mengajak Bara untuk pulang. Namun Bara tidak mau lantaran ia disuruh orang tuanya untuk mengecek villa yang ada di sekitar pantai. Lalu Bara mengajak si gadis untuk ikut. Saat mereka hendak berangkat, lagi-lagi adegan dipertontonkan dengan munculnya sosok berambut panjang berantakan. Lalu adegan memperlihatkan villa kosong. Dan mereka berdua sampai di villa itu. Setelah mereka turun dari mobil, Bara meminta si gadis untuk menunggu sebentar, karena ia hendak menghidupkan listrik. Di sisi lain, ternyata ada sosok tanpa diketahui yang sedang mengintip si gadis dari bilik jendela. Saat lampu sudah hidup, si gadis meminta Bara untuk segera pulang. Namun Bara masih ingin mengecek bagian dalam villa. Di dalam, si gadis ditinggal sendirian. Keadaan sangat sunyi. Di sisi lain, mereka tidak menyadari bahwa di luar villa tampak ada yang sedang merusak mobil mereka. Saat mereka hendak pulang, ternyata benar. Mobil mereka tidak menyala. Akhirnya Bara menghubungi seseorang untuk memperbaiki mobilnya. Namun, ternyata seseorang yang dihubungi tidak bisa datang. Kondisi itulah yang menyeret mereka untuk tetap menginap di villa itu. Besok pagi. Tapi saya butuhnya sekarang, Pak. Singkat cerita, si gadis diantar ke tempat tidur lantai 2. Sedangkan Bara berada di kamar lantai 1. Anehnya, di kamar Bara seperti banyak fasilitas. Mulai dari memonitoring CCTV. Lebih-lebih kamar si gadis ternyata juga dipantau melalui CCTV. Sepertinya Bara merencanakan sesuatu pada si gadis. Tampak di dinding terpampang foto-foto gadis seksi. Terlebih lagi, saat Bara menerima telepon dari temannya, sangat jelas bahwa si Bara sedang merencanakan sesuatu pada si gadis. Hah? Gila loh! Macam Melisa ke situ? Kemudian adegan diperlihatkan si gadis sedang berdandan dengan baju seksi. Tanpa disadari, ia sedang diintip oleh sesosok kuntilanak. Ketika menyadari akan hal itu,
si gadis bergegas mengeceknya. Namun tak ada apa-apa. Lalu mereka beradegan tercebur kolam. Mereka tak menyadari ada sesosok kuntilanak di bawah air. Sosok itu sempat menggores paha si gadis. Si gadis beranggapan itu bara. Saat si gadis tahu bahwa itu bukan bara, sosok itu langsung menarik kaki si gadis yang membuatnya tenggelam. Lalu bara menyelamatkannya. Bara memberi segelas air untuk menenangkan si gadis. Si gadis bercerita bahwa di vilanya itu ada yang aneh, namun bara tak mempercayainya. Apa? Kayaknya ada yang aneh deh sama villa kamu. Apa yang aneh? Gak ada. Aku serius, Bar. Aku serius. Padahal si gadis tahu bahwa tangan yang menariknya di kolam sangat nyata. Selang beberapa detik, ada yang menggedor pintu. Bar, itu siapa, Bar? Gedoran itu berulang-ulang, hingga membuat si gadis takut. Mereka berdua turun dari tangga untuk memastikan siapakah itu. Ternyata itu hanyalah teman si gadis yang bernama Gaby bersama pacarnya. Si Bara tampak tak menyukai kehadiran mereka. Bara mengira bahwa kehadiran Gaby dan pacarnya hanya akan merusak rencananya. Namun Gaby mengancam akan memberitahu neneknya kalau Bara tak memperbolehkan Gaby menginap di sana. Singkat cerita si gadis memasak untuk Bara. Selang beberapa waktu, si gadis mendengar seseorang sedang menyanyikan lagu Jawa yang sangat menyeramkan. Namun, saat selesai makan, makanan si gadis malah dimakan Gaby yang membuat Bara marah. Saat Gaby hendak pergi ke dapur karena mau mengambil minuman, Gaby mendengar lagu Jawa seperti yang didengar si gadis tadi. Lalu, saat Gaby selesai mengambil minuman, ia hendak balik ke ruang tamu. Namun siapa sangka, ia malah berhadapan langsung dengan sosok kuntilanak menakutkan. Sontak ia bersembunyi, ternyata sosok itu hanyalah si gadis. Setelah terjadi berbagai macam peristiwa, Gaby malah menuntut untuk menginap di kamar utama. Namun Bara tidak memperbolehkannya, karena Bara sudah menyiapkan kamar itu untuk si gadis. Namun lagi-lagi Gaby mengancam si Bara akan membocorkan rencananya pada si gadis kalau tidak diperbolehkan menginap di kamar utama. Akhirnya kamar utama itu ditempati Gaby. Namun siapa sangka, ternyata benar adanya. Bara berniat jahat pada si gadis. Gaby menemukan bermacam alat yang digunakan untuk berhubungan intim. Bara menyiapkan itu semua untuk si gadis. Bara emang bener-bener licik. Apesnya, kamar itu malah ditempati Gaby. Lalu Gaby mencoba sensasi borgol pada pacarnya. Tapi, pada saat Gaby mulai bercumbu dengan pacarnya, tampak dari luar ada sosok yang sedang mendatangi mereka. Pintu tiba-tiba ada yang menggedor. Lalu lampu mati. Pacar Gaby mengira itu kelakuan Bara. Mana sempet gue merhatiin pintu, Gap. Ini pasti kerjanya Bara sama Melisa deh. Selang beberapa detik, Gaby melihat sosok kuntilanak di dekat mereka. Gaby ketakutan. Lalu Gaby dan pacarnya berniat pulang. Gap, lu kenapa, Gap? Jadi bukain dulu nih borgolnya. Aku takut. Saat di ruang tamu, Gaby bercerita tentang apa yang dilihatnya di kamar utama, namun Bara tidak mempercayainya. Lalu pacar Gaby pergi ke kamar mandi, tak disangka di sana ia malah melihat sosok kuntilanak. Kuntilanak itu menghajar pacar Gaby.
Setelah kejadian itu, Gaby dan pacarnya benar-benar pulang dari sana. Saat mereka berada di perjalanan, mobil pacar Gaby menabrak sosok tak diketahui. Sosok itu terlihat seperti kuntilanak. Namun mereka mengira bahwa mereka telah menabrak seseorang. Maka pacar Gaby melihat keluar mobil. Gaby sendirian di dalam mobil. Saat pacar Gaby mencari sosok yang ditabrak itu, ternyata di belakang Gaby ada sosok dengan kuku panjang. Diiringi lagu Jawa, Gaby menyadari ada sesuatu di belakangnya. Saat Gaby menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Namun, saat mengambil nafas karena merasa lega, sosok itu langsung mencekik Gaby hingga tewas. Di sisi lain, pacar Gaby masih mencari seseorang yang telah ditabraknya. Ternyata ia tidak menemukan apa-apa. Bahkan dia tidak menyadari bahwa di mobil Gaby sudah tewas. Selang beberapa waktu, pacar Gaby merasa ada seseorang di belakangnya. Saat ia menoleh, ternyata itu kuntilanak. Sontak ia berlari ke mobil untuk menghampiri Gaby. Namun naas, ia menemukan Gaby sudah tak bernyawa lagi. Ia berlari ke hutan karena merasa ketakutan. Lalu ia tersandung yang membuatnya tewas seketika karena tertancap kayu. Setelah itu, adegan kembali ke villa, di mana Bara dan si gadis sudah berada di kamar utama. Bara kembali memonitoring si gadis dari CCTV. Saat si gadis tertidur pulas, Bara melancarkan rencananya yang sudah tertunda karena kehadiran Gaby. Bara memasang kamera untuk merekam perbuatan asusilanya. Bara langsung memborgol tangan si gadis. Namun si gadis belum juga bangun. Saat Bara mulai serius dengan rencananya, si gadis terbangun. Ia terkejut dengan apa yang dilakukan Bara. Ia memberontak tidak mau. Namun apalah daya tangannya sudah diborgol. Si gadis berteriak sambil menangis. Namun Bara membungkam mulutnya. Saat Bara mencium si gadis dengan paksa, lalu Bara terpental seakan ada orang yang menariknya dari belakang. Padahal saat itu Bara hanya berdua dengan si gadis. Lalu Bara melihat seperti ada yang berjalan. Ia mengira itu Gaby. Bara langsung mengejarnya. Saat Bara mendekati sosok yang ia kira Gaby, Bara malah lebih fokus pada tangannya dengan kuku panjang. Sosok itu menoleh dengan mengagetkan Bara. Pak. Sen. Bara langsung lari ke kamar utama tempat si gadis diborgol. Bara panik. Bara mencari kunci untuk membuka borgol si gadis. Namun Bara tidak mengetahui bahwa kuncinya sudah dibawa pacar Gaby saat pulang dari sana. Akhirnya Bara berniat pergi sendiri dan meninggalkan si gadis di sana. Namun Bara malah keduluan dicekek kuntilanak hingga dibanting. Kejadian itu tepat di depan si gadis. Bara langsung lari keluar kamar. Namun di luar ia sudah ditunggu kuntilanak itu. Bara lari. Kakinya ditarik hingga terbentur pingsan dan berdarah di bagian kepala. Bara diseret kuntilanak itu melewati tangga. Si gadis mencoba menggunakan jepitan rambut untuk membuka borgol. Setelah terlepas, si gadis mengejar Bara. Di luar banyak ceceran darah. Ia mengikuti darah itu. Ia menemukan Bara sudah tak sadarkan diri. Lalu si gadis mendengar lagu Jawa lagi, ternyata, lagu itu dinyanyikan si kuntilanak. Lalu si gadis mencoba kabur. Namun pintunya terkunci. Akhirnya ia balik lagi ke tempat Bara pingsan. Saat Bara tersadar, ia malah dirasuki arwah kuntilanak itu. Lalu si gadis lari ke suatu kamar. Namun ternyata kamar itu adalah kamar yang ditempati Bara untuk memantau si gadis. Sangat kebetulan kemudian si gadis menemukan banyak foto perempuan dan kaset hasil rekaman Bara.
Hingga rekaman dirinya saat hendak diperlakukan asusila. Akhirnya gadis tahu rencana busuk Bara. Selang beberapa waktu, Bara yang sedang dirasuki arwah kuntilanak menemukan si gadis. Setelah menemukannya, tampak arwah itu pergi dari tubuh si Bara. Setelah itu terjadi percekcokan antara Bara dan si gadis. Lalu Bara berniat untuk membunuh si gadis. Namun saat Bara mengarahkan pisau kepada si gadis, tampak ia langsung dirasuki arwah kuntilanak itu. Lalu Bara menusuk lehernya sendiri hingga tewas. Lalu si gadis mengingat masa lalunya saat ibunya menggendong dirinya, ternyata, ibu-ibu yang sedang menggendong bayi di awal film adalah ibunya, dan kuntilanak itu merupakan arwah ibu si gadis yang sampai saat itu tetap menjaga si gadis dari bahaya. Maafkan ibu anakku sayang. Tapi ibu akan berjanji. Ibu akan selalu menjaga kamu. Cerita selesai. Tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya seperti penampakan pocong, kuntilanak, genderuwo hingga tuyul. Dan bahkan kami akan mereview film horor Indonesia terbaru tahun 2022 yang paling menyeramkan. Sekalipun hanya review, kami yakin ceritanya tidak akan kalah dengan film full movie-nya yang tayang di bioskop.